Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Jessica Mardhadlatri Wulandari, Salsabidia Nuranita, Salsabil Azimatul Muna, Bagus Muhammad Farhan, dan Tegar Syahid Kalijogo Panotogomo. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai konsep umum sumber belajar sebagai komponen pembelajaran. Yang pertama ada definisi sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kegiatan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Optimalisasi hasil belajar ini dapat dilihat tidak hanya dari hasil belajar atau output, namun juga dilihat dari proses berupa interaksi siswa dengan berbagai macam sumber belajar yang dapat merangsang siswa untuk belajar dan mempercepat pemahaman serta penguasaan di bidang ilmu yang dipelajarinya. AECT atau Association for Education and Communication Technology menyatakan bahwa sumber belajar atau learning research adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Sumber belajar adalah bahan-bahan yang dimanfaatkan dan diperlukan dalam proses pembelajaran yang dapat berupa buku teks, media cetak, media elektronik, narasumber, lingkungan sekitar, dan sebagainya yang dapat meningkatkan kadar keaktifan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, klasifikasi sumber belajar ditinjau dari tipe atau asal-usulnya. Dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, sumber belajar yang dirancang atau learning research by design, itu sumber belajar yang secara khusus dirancang dan dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya seperti buku, brosur, video, film strip, OHP. Yang kedua, sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan atau learning research by utilization adalah sumber belajar yang secara tidak khusus dirancang atau dikembangkan untuk keperluan pembelajaran tetapi dapat dipilih dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Misalnya seperti pasar, toko, museum, tokoh masyarakat, dan sebagainya. Yang klasifikasi sumber belajar menurut Nana Sujana, yang pertama, sumber belajar tercetak, misalnya buku, majalah, brosur, koran, kamus. Yang kedua, sumber belajar non-cetak, itu seperti film, slide, video. Yang ketiga, sumber belajar dalam bentuk fasilitas, seperti perpustakaan, ruangan belajar, studio, lapangan olahraga. Yang keempat, sumber belajar berupa kegiatan, yaitu seperti wawancara, kerja kelompok, observasi, simulasi, atau permainan. Yang kelima, sumber belajar berupa lingkungan di masyarakat seperti taman, terminal, pasar, toko, pabrik, ataupun museum. Komponen-komponen sumber belajar. Komponen sumber belajar ada 4. Itu yang pertama ada tujuan, misi, atau fungsi sumber belajar, yaitu setiap sumber belajar selalu memiliki tujuan atau misi yang akan dicapai. Yang kedua ada bentuk, format, atau keadaan fisik sumber belajar, yaitu sumber belajar satu dengan lainnya berbeda-beda. Yang ketiga ada pesan yang dibawa oleh sumber belajar, yaitu isi pesan harus sederhana, cukup jelas, lengkap, dan mudah disimak maknanya. Dan yang terakhir ada tingkat kesulitan atau kompleksitas pemakaian sumber belajar, yaitu penggunaan sumber belajar berkaitan dengan keadaan fisik dan pesan sumber belajar. Bismillah, selanjutnya sumber belajar. Sumber belajar di sini dibagi menjadi 3, pembelajaran individual, pembelajaran klasikal, dan belajar kelompok. Yang pertama, pembelajaran individual. Titik berat pembelajaran individual adalah pada peserta didik.
sedangkan guru mempunyai peran sebagai penunjang atau fasilitator. Yang kedua, belajar klasikal. Belajar klasikal komunikasi langsung antara guru dengan peserta didik. Yang ketiga, belajar kelompok. Menurut Dere Rowenter, pola komunikasi dalam belajar kelompok diantaranya diskusi singkat, diskusi di bawah pengawasan guru, belajar dengan guru pembimbing, dan belajar dengan tim. Yang selanjutnya, fungsi sumber belajar. Di sini fungsi sumber belajar dibagi menjadi 6. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang bersifat individual. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang keempat, lebih memantapkan pembelajaran. Yang keenam, yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika. Yang terakhir, memungkinkan pembelajaran yang lebih luas. Di sini saya akan selanjutnya yaitu kriteria pemilihan sumber belajar. Kriteria pemilihan sumber belajar terdapat pendapat dari banyak tokoh. Namun di sini saya akan mengambil contoh dari 2 pendapat terkait pemilihan sumber belajar. Yang pertama itu saya mengambil dari kriteria umum atau yang sering dipakai. Untuk kriteria umum sendiri, pemilihan sumber belajar yang pertama yaitu ekonomis. Di sini ekonomis yaitu artinya harganya murah namun kualitasnya tetap bagus dan bisa bertahan dalam waktu yang jangka panjang. Kemudian yang kedua yaitu praktis dan sederhana. Di sini praktis dan sederhana artinya tidak memerlukan pelayanan sampingan yang sulit dan langka. Kemudian kriteria pemilihan sumber belajar yang ketiga yaitu mudah diperoleh. Mudah diperoleh sendiri yaitu sumber belajar tersedia di mana-mana, tidak perlu membutuhkan waktu untuk mencari atau pengadaan barang terlebih dahulu. Kemudian yang keempat yaitu fleksibel, artinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang menyebabkan sumber belajar tersebut tidak fleksibel atau tidak bisa menyesuaikan kondisi. Kemudian yang kelima yaitu komponen-komponennya sesuai dengan tujuan. Hal ini dikarenakan untuk menghindari di luar dari kemampuan guru. Nah, kemudian pendapat yang kedua terkait kriteria pemilihan sumber belajar yaitu menurut Holden. Di sini saya memilih Holden karena untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber belajar. Menurut Holden, kriteria pemilihan sumber belajar yang pertama yaitu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sumber belajar dipilih berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan secara umum mengacu kepada salah satu, gabungan, atau kedua, atau semuanya yang bisa sesuai tujuan pendidikan yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kemudian yang selanjutnya yaitu tepat untuk mendukung isi pelajaran, yaitu sumber belajar dapat mendukung isi pelajaran baik untuk menjelaskan suatu fakta, konsep, atau prinsip. Jadi sumber belajar harus disesuaikan yang berguna untuk mendukung isi pelajaran, dan di situ seorang pendidik atau pembelajar harus mempunyai pemahaman atau sikap atau mental dalam menggunakan sumber belajar tersebut agar mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu praktis, luas, dan bertahan. Sumber yang dipilih sebaiknya dapat dipergunakan kapanpun, dimanapun, dan peralatannya tersedia dan mudah dibawa kemana-mana. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembelajar terampil menggunakannya. Di sini pemilihan sumber belajar yang terakhir itu yang mudah digunakan dan dikuasai oleh semua pendidik pada umumnya. Mungkin sumber belajar yang mudah diimplementasikan untuk mengajarkan suatu pembelajaran, jadi supaya semua pendidik itu bisa menggunakannya. Nah, ini cukup sekian.